di dalam hati saya perasaan ragu. Apakah kira-kira perubahan ini akan berhasil? Atau jangan-jangan perubahan ini justru membuat murid saya merasa aneh dengan keadaan saya pada saat itu. Ringkas cerita, ketika saya mengejawantahkan perubahan itu yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya bawa perubahan itu ke dalam kelas. Ternyata justru yang saya temukan ada hal yang sangat unik, ada hal yang sangat menarik yang membuat hati saya yang tadinya pesimis justru berbunga-bunga, justru berbangga hati. Khususnya ketika saya mengajar kelas 7B. Saya mengajarkan materi teks prosedur. Ketika saya mengajarkan teks prosedur, saya bertanya kepada mereka, di dalam pembelajaran ini apa yang ingin kalian lakukan? Apa sih yang ingin kamu buat? Ternyata ada yang ingin membuat layang-layang, ada yang ingin membuat video tutorial, ada yang ingin membuat origami. Intinya di kelas tersebut muncul beberapa ide atau gagasan-gagasan oleh murid itu sendiri yang ingin mereka lakukan. Nah, ternyata perasaan saya ketika melakukan perubahan, saya justru lebih nyaman mengelola kelas. Saya tidak terlalu repot menerangkan, menjelaskan sana sini, membuat kelas seolah-olah tunduk dan kaku. Justru terbalik, kelas lebih hidup. Anak-anak saya, murid-murid saya, itu justru saya melihat ada keceriaan, ada senyum sumringah di bibir mereka. Mereka senang dengan pelajaran itu. Mereka seolah-olah ingin selalu mengulanginya. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya, "Pak, saya suka pelajaran ini." Mereka itu belajarnya tidak di kelas saja, mereka juga belajar di luar ruangan kelas. Nah, inti dari apa yang saya ungkapkan hari ini adalah ternyata perubahan itu tidak semenakutkan apa yang dipikirkan. Kadang kita menolak perubahan itu karena paradigma kita yang tidak berubah. Jadi, mari kita berubah, mari kita buat inovasi-inovasi terbaru sehingga di dalam proses membelajarkan murid kita semakin ke depan semakin baik. Intinya ketika kita melakukan perubahan, dampak yang paling besar akan dirasakan oleh murid. Mereka akan nyaman di sekolah, mereka akan kangen kepada gurunya, mereka akan nyaman tinggal di sekolah. Mereka tidak akan menganggap bahwa sekolah itu hal yang menakutkan untuk mereka tempati. Jadi terakhir saya sampaikan bahwa perubahan itu pasti. Satu hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Maka perubahan jangan dihindari, tapi lalui perubahan itu dengan perasaan yang positif, perasaan yang menyenangkan, sehingga hasil yang diperoleh di kelas akan berdampak sangat luar biasa bagi murid, guru, dan dunia pendidikan pada umumnya.
Saya rasa itu cukup baik dan banyak manfaatnya baik murid sendiri maupun gurunya. Salah satu manfaat bagi murid yang pertama adalah bagaimana menanamkan kebiasaan kepada mereka untuk peduli terhadap lingkungan sekolahnya, utamanya dalam pemanfaatan limbah plastik untuk didaur ulang. Saya rasa sangat perlu untuk dipertahankan, bahkan kalau perlu kita lebih meningkatkan lagi dan skalanya mungkin bisa lebih besar dari sekarang. Oke, terima kasih pendapatnya Bu. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.